Chapter 88. Kata-kata tanpa kaki 3. Dengan Kim Ha-jin di depannya, Yoyonha terpecah antara melawannya atau melarikan diri. Meskipun dia datang ke ruangan percaya diri dengan kemampuannya, dia tidak berharap untuk bertemu musuh yang kuat dari awal. Petik 2. Kim Ha-jin berdiri diam, tampaknya tidak menyadari kekhawatirannya. Namun, sikapnya yang santai membuat Yoyonha semakin gugup. Dia tidak bisa menerima pandangannya langsung. Ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti ini. Tidak seperti ini sebelumnya. Lalu tiba-tiba, Kim Ha-jin mengangkat tangannya. Sebenarnya, Kim Ha-jin hanya berusaha menggaruk gatal di bagian belakang lehernya. Tetap, menjauh. Tapi Yoyonha, yang tidak tahu ini, berteriak tanpa sadar. Kim Ha-jin menatapnya diam-diam, lalu perlahan-lahan menjatuhkan tangannya. Senjatanya sudah ada di tangan kanannya. Itu bukan Desert Eagle yang diberikan Yoyonha padanya, tapi pistol kadet yang normal. Namun, Kim Ha-jin telah menghancurkan penguatan Ki Kim Horak bahkan dengan senjata biasa. Justru itulah sebabnya dia menerima perhatian dari guild peringkat atas untuk sementara waktu. Petik 2. Kim Ha-jin mengangkat senjatanya. Yoyonha bisa merasakan butiran keringat mengalir di wajahnya. Pertama, dia dengan tenang memeriksa sekelilingnya. Di belakangnya ada lorong sempit dan lurus, membuatnya sulit baginya untuk melarikan diri dari jangkauan senjatanya. Dia hanya punya dua pilihan, berkelahi, atau dipukuli. Yoyonha menatap cambuk di tangannya. Lalu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mungkin ini adalah kesempatan terbaik bagi saya untuk mengkonfirmasi keterampilannya. Perkiraan saya saat ini tentang kekuatannya hanya berasal dari pengamatan. Jika aku melawannya sekarang, aku seharusnya bisa melihat sekilas kekuatannya yang sebenarnya. Petik 1. Pada saat yang sama, ia memiliki pemikiran yang berbeda. Kali ini, itu lebih pengecut. Jika saya melawan Kim Ha-jin dan kalah, saya kemungkinan akan menjadi yang pertama dihilangkan. Saya tidak ingin itu terjadi, tetapi berjuang untuk hidup saya juga tidak sesuai dengan gaya saya. Jelas bukan karena saya benci rasa sakit. Petik 2. Setelah dengan tenang menimbang pilihannya, Yoyonha menghela nafas. Kemudian, dia membuka mata lebar-lebar seolah-olah dia mengambil keputusan. Memelototi Kim Ha-jin dengan mata lebih tajam dari tatapan tajam Ling, dia mengayunkan cambuknya. Cambuknya bergerak dengan lancar seolah itu bagian dari anggota tubuhnya, lalu mencengkeram pistol Kim Ha-jin. Sialan. Dalam sekejap mata, pistol Kim Ha-jin diambil dari tangannya. Yoyonha menatap kosong ke arah pistol yang jatuh ke tangannya. Aku berhasil. Hahaha. Saya tidak pernah berpikir saya akan berhasil. Ahahaha. Petik 1. Yoyonha tertawa bangga dan berpikir, mungkin orang ini tidak sehebat itu. Bahkan jika itu kamu, tanpa senjata. Tetapi di saat berikutnya, pistol itu terbang kembali ke tangan Kim Ha-jin seolah-olah itu terpesona oleh sesuatu. Kemana tujuanmu? Petik 2. Yoyonha mencoba meraih pistol di udara, tetapi sudah terlambat. Kawat Aether, Kim Ha-jin diam-diam menembak ke arah pistol dan mengambilnya. Dengan sifat materialisasi detail Aether, kawat Aether tidak terlihat kecuali mata seseorang dipenuhi oleh kekuatan sihir. Akibatnya, Yoyonha berpikir bahwa fenomena ini adalah hasil dari kekuatan sihir Kim Ha-jin. Petik 2. Senyum di wajah Yoyonha dengan cepat menghilang. Dia menatap Kim Ha-jin bahkan lebih gugup dari sebelumnya. Sekarang, dia punya satu pilihan. Karena dia adalah orang yang membuat langkah pertama, dia percaya dia harus menanggung apapun yang datang padanya. Yoyonha menelan ludah. Petik 2. Kemudian, Kim Ha-jin menghela nafas panjang dan mengangkat senjatanya. Dia mengarahkannya ke depan, dan Yoyonha bergidik. Di depan moncong bajunya, benaknya kosong. Bagaimana saya harus menghindarinya? Apakah akan sakit? Mungkin aku bisa menghindarinya. Segala macam pikiran terlintas di kepalanya, tetapi Kim Ha-jin tidak menembak. Dia menyeringai sekali, lalu memasukkan pistolnya ke sarungnya. Apa? Sementara Yoyonha bingung, dia berjalan dengan susah payah ke arahnya dan mengetuk bahunya. Ini masih pagi, jadi mari kita santai saja. Setelah menggumamkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti, dia berjalan melewatinya keluar. Yoyonha melihatnya pergi dengan linglung. Masih sakit. Pergelangan tangan kanan saya sakit. Cambuk Yoyonha hanya dengan ringan menyerempetnya ketika dia merampas senjataku, tetapi merobek kulitku dan memutarnya. Jika itu mengenai saya secara langsung, pasti akan mematahkan tulang saya. Sudah kuduga, Yoyonha juga cukup kuat. Sungguh melegakan. Dengan gertak sambal saya bekerja dengan baik, saya dengan aman melewati Yoyonha dan memasuki lobi lantai 4. Lobi lantai 4 cukup besar tapi anehnya sunyi. Tidak ada suara atau ada kehadiran nyata. Apa yang sedang terjadi? Apakah semua orang pergi ke tempat lain? Saya menyalakan jam tangan pintar saya. Semua taruna yang berpartisipasi dalam perebutan artefak MOK memakai alat pendeteksi hidup. Perangkat-perangkat ini secara akurat mengukur HP masing-masing kadet, menghilangkan perangkat yang menerima kerusakan kritis. Melalui smartwatch yang terhubung ke laptop, saya memeriksa koordinat GPS perangkat ini. Hanya ada 10 kadet di lantai ini,
termasuk aku dan Yoyonha. 6 dari 10 ini sudah bepergian dalam tim. Tomer. Selanjutnya, saya memeriksa koordinat GPS Tomer. Saat ini, dia berada di kamar mandi di lantai 7. Sepertinya dia berencana membunuh waktu di sana, karena dia tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan. Kalau begitu, aku harus mengejarnya. Lalu tiba-tiba, aku merasa ingin tahu tentang apa yang dilakukan para taruna lainnya. Perkelahian pecah di lantai 3, lantai di atasku, tapi pertandingan besar belum dimulai. Dengan kata lain, Chae Nayun dan Rahel belum bertemu. Namun, di lobi lantai 5, pertandingan besar yang ingin dilihat siapapun dimulai. Para kadet yang saling berhadapan itu hebat. Shin Jong-hak dan Kim Suho, kedua taruna, yang bisa dikatakan sebagai wakil dari tim hitam dan tim putih, telah bertemu. Saya memakai CCTV menonton perkelahian mereka. Aku tahu hari ini akan datang, Kim Suho. Shin Jong-hak bergumam dengan nada serius. Tanda hubung titik. Namun, Kim Suho menghadapi Shin Jong-hak diam-diam. Datang, saya akan menunjukkan kepada Anda perbedaan antara level kami. Kim Suho mengeluarkan pedangnya untuk menanggapi provokasi Shin Jong-hak. Shin Jong-hak juga mengangkat tombaknya. Kim Suho adalah yang pertama menyerang. Dia masuk dan mengayunkan pedangnya. Shin Jong-hak melangkah mundur saat dia memblokir serangan Kim Suho. Percikan api muncul di bentrokan antara tombak dan pedang. Mereka berdua memanfaatkan kekuatan dan kelemahan senjata mereka dengan tepat untuk serangan dan pertahanan. Pada saat itu, seseorang dengan cepat melewatiku. Menginjak-injak, suara keras memanjat tangga terdengar. Aku mendongak dan melihat Yoyonha. Dia melarikan diri lebih cepat dari siapapun yang pernah saya lihat sebelumnya. Petik 2. Oh benar. Berkat langkah kakinya, aku kembali ke dunia nyata. Meskipun pertukaran tombak dan pedang yang luar biasa dan hebat terjadi di bawah saya tidak punya waktu untuk menontonnya dengan santai. Saya menuju ke tangga darurat. Karena lebih kecil dari tangga di lobi pusat, aku akan bisa menghindari pertemuan musuh. Aku menyerah. Seorang kadet pria berteriak menyerah di depan pedang Chae Nayun. Saat dia mengucapkan kata aman, dia ditutup matanya. Dia sekarang akan diangkut ke ruang eliminasi, lantai 3, tempat para kadet lain yang dihilangkan dari lantai 3 akan menunggu. Wah, mudah. Gumam Chae Nayun dengan bangga saat dia menyeka keringatnya. Ini sudah merupakan pembunuhan ketiganya. Baru 3 bulan sejak aku beralih ke pedang dan aku sudah sekuat ini. Aku harus benar-benar berbakat dengan pedang. Petik 2. Sementara Chae Nayun dipenuhi dengan kepercayaan diri, seseorang berteriak pelan padanya. Nayun. Chae Nayun berbalik ke arah suara itu. Itu Yi Ji-yun, yang mengenakan seragam kadet putih. Dia berlari menuju Chae Nayun dengan langkah pendek dan cepat. Wah, terima kasih Tuhan. Menempel pada Chae Nayun, Yi Ji-yun menghela nafas lega. Apakah kamu menyembunyikan ini sepanjang waktu? Seorang pendukung seperti Yi Ji-yun lemah dalam perkelahian seperti ini. Pendukung yang berfokus pada serangan seperti Yoyonha akan dapat bersinar tergantung pada situasinya, tetapi Yi Ji-yun adalah pendukung murni yang berorientasi pada dukungan. Tidak, aku berhasil mengalahkan satu dengan debuffku yang melemah. Oh benarkah? Itu bagus. Ngomong-ngomong, senang melihatmu. Petik 2. Chae Nayun juga senang melihat Yi Ji-yun. Dia adalah pendukung yang meningkatkan prajurit khususnya. Dia memberikan berbagai buff fisik yang membuat prajurit merasa seperti mereka menjadi manusia super. Aku benar-benar berpikir aku sudah mati. Yi Ji-yun menenangkan hatinya sebentar, lalu berbicara seolah tiba-tiba mengingatnya. Oh ya, Rahel ada di lantai ini. Rahel. Mata Chae Nayun membelalak. Ya, aku sangat terkejut. Saya nyaris tidak berhasil melarikan diri karena saya melarikan diri begitu saya melihatnya. Petik 2. Itu dulu. Menginjak-injak, seseorang berlari kehabisan napas. Tunggu. Keduanya menatap tangga dengan gugup. Yi Ji-yun mengangkat busurnya, sementara Chae Nayun mengarahkan pedangnya ke tangga. Namun, orang yang muncul adalah seseorang di tim mereka, Yoyonha. Yoyonha tampak lega juga, saat dia menghela nafas lega ketika melihat Yi Ji-yun. Chae Nayun memiringkan kepalanya dan bertanya. Yoyonha, mengapa kamu berkeringat begitu banyak? Tidak apa-apa. Petik 2. Yoyonha tampak kuyu, tidak seperti dirinya yang biasanya. Chae Nayun bertanya dengan ragu. Siapa di bawah? Yoyonha menjawab dengan lembut. Petik 2. Kim Ha-jin. Kim Ha-jin. Yi Ji-yun dan Chae Nayun keduanya bertanya balik. Mehem. Oh, kalau begitu Kim Ha-jin harus dihilangkan. Yi Ji-yun bertanya dengan polos. Yoyonha menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Tidak, dia tidak tersingkir. Tapi aku hampir melakukannya. Malu, Yoyonha tidak mengatakan bagian terakhir dengan keras. Sangat. Chae Nayun, yang sedang menggaruk pipinya dan pura-pura tidak peduli, bertanya dengan nada santai. Jadi, apa yang dia lakukan? Aku tidak tahu. Yoyonha menjawab dengan setengah hati, tapi kemudian Yi Ji-yun menyela dengan senyum aneh. Mungkin dia mencari Rahel. Mendengar ucapan Yi Ji-yun, Chae Nayun memiringkan kepalanya.
Kenapa Rahel? Petik 2. Karena Kim Hajin menyukai Rahel. Hah? Kali ini, Chae Nayun dan Yo Yonha bingung. Apa yang kamu bicarakan? Kalian tidak tahu. Petik 2. Petik 2. Tahu apa? Bagaimana dengan Kim Hajin? Petik 2. Chae Nayun tergagap saat dia bertanya lagi. Yi Jiyun memiringkan kepalanya. Kamu benar-benar tidak tahu. Saya pikir semua orang sudah mendengar desas-desus sekarang. Petik 2. Maka itu hanya rumor bodoh dan tidak berdasar. Yo Yonha berbicara dengan tegas. Sejauh yang dia ketahui, ada hal-hal penting yang lebih perlu dikhawatirkan saat ini daripada rumor yang tidak masuk akal itu. Bagaimanapun, perebutan artefak Mok ini memiliki nilai yang sangat besar. Ngomong-ngomong, apakah kamu menemukan artefak? Ya, aku punya satu untukku. Saya bertemu NPC dalam perjalanan ke sini. Petik 2. Yi Jiyun mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku seragamnya. Ekspresi Yo Yonha dengan cepat menjadi cerah. Saya senang. Pertama, mari bawa ini ke lantai 1. Petik 2. Ya. Dan Yi Jiyun, kamu salah. Rumor itu mungkin menyebar karena Kim Hajin dan Rahel berada di tim yang sama. Petik 2. Sementara Chae Nayun bergumam dengan agak serius. Panah tiba-tiba menghujani. Yo Yonha dengan cepat mengayunkan cambuknya dan memukul mereka. Siapa ini? Teriak Chae Nayun dengan mata berang. Meskipun hujan panah sebagian besar diblokir oleh cambuk Yo Yonha, Chae Nayun masih kesal dengan serangan itu. Mereka bertiga berbalik ke balkon dan melihat Rahel dan para kadet lainnya di tim Black. Rahel, bagaimana Anda bisa menyergap kami seperti seorang pengecut? Petik 2. Chae Nayun gemetar karena marah. Namun, Rahel menatap mereka dengan tenang saat dia mengeluarkan rapiernya. Aku akan masuk. Mendengar suaranya yang lembut, anggota tim Black bereaksi secara bersamaan.